Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnugroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Cakri. Ya, Mas Ruli, ini BI menahan suku bunga. Ada tidak dampaknya terhadap pergerakan rupiah? Ya, kalau saya lihat langkah Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga di level 3,5% itu tidak terlalu signifikan ya, karena memang sudah widely expected oleh market. Saat ini memang suku bunga kebijakan BI 7 days reverse repo itu sudah cukup rendah ya, terendah sepanjang sejarah ya, dan di level 3,5 itu masih cukup baik ya. Di satu sisi cukup rendah untuk mendorong pemercepatan pemulihan ekonomi ya. Sementara di sisi lain memang ada risiko kenaikan volatilitas di nilai tukar ya, karena spekulasi perubahan stance kebijakan moneter di Amerika Serikat ya. Sehingga saat ini memang sudah tepat untuk BI mempertahankan suku bunga kebijakan. Oke, baik. Dan dari Anda sendiri, review Anda untuk pergerakan rupiah untuk menutup pekan ini dan perkiraan untuk di pekan depan seperti apa? Pekan ini saya melihat ini masih cukup stabil ya, dibuka pada posisi 14.355 ya, dan kemarin menguat, kecenderungannya menguat ya, ditutup di posisi 14.288 ya. Jadi memang keputusan BI tadi ya untuk menahan suku bunga disambut dengan positif oleh market ya. Sementara itu dari sisi global ya memang ada risiko untuk dolar kecenderungannya mengalami penguatan ya dalam beberapa hari ya. Setelah data jobless claim-nya yang lebih baik dari ekspektasi ya, kemungkinan ke dalam beberapa hari ke depan ya, pekan depan itu ada peluang US dollar untuk menguat ya, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang lebih baik ya dari perkiraan sebelumnya, dan juga mungkin bisa berdampak juga kepada pergerakan rupiah terhadap US dollar pekan depan. Oke, ada banyak katalis positif juga begitu di pasar. Ini cukup mempengaruhi pergerakan rupiah tidak terhadap sejumlah mata uang asing dunia? Iya, saya lihat memang sentimen positifnya ya dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di beberapa negara major ekonomis ya, ini sedikit banyak berpengaruh kepada posisi sentimen risk-on ya bagi pasar ya, sehingga memang kalau kita lihat pasar saham itu bergerak cukup positif ya, sementara untuk dari sisi nilai tukar sendiri bergerak cukup stabil ya, dengan adanya kecenderungan kembali market dari global itu sedikit demi sedikit mulai masuk ke emerging market termasuk Indonesia. Oke, dan Mas Ruli, target perbaikan ekonomi yang diprediksi bisa mencapai angka 8,3%. Sejauh mana mempengaruhi rupiah kita? Apakah kecenderungannya justru akan menguat atau stabil seperti saat ini? Iya, saya rasa memang kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan kembali positif ya. Jadi resesi itu saya rasa sudah berakhir pada kuartal 1 2021 kemarin ya. Seharusnya memang berdampak positif juga terhadap nilai tukar. Namun memang perlu digaris bawahi bahwa memang meskipun sudah mulai membaik ya, kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih ya. Jadi memang masih tetap harus fokus kepada penanganan pandemi ya. Seberapa cepat ekonomi akan kembali berjalan normal itu memang sangat ditentukan oleh keberhasilan dari penanganan pandemik ya, termasuk juga pemercepatan dari program vaksinasi. Positif rupiah setidaknya minimal stabil ataupun bisa mengalami pergerakan yang positif begitu ya? Saya rasa demikian ya. Jadi di satu sisi memang pertumbuhan ekonomi secara perlahan sedikit membaik ya, secara gradual ya. Sementara dari sisi neraca pembayaran dan juga neraca perdagangan juga masih tercatat masih cukup stabil ya. Jadi ini juga secara fundamental impact-nya seharusnya terhadap rupiah secara fundamental masih cukup positif, sehingga rupiah masih akan tetap stabil dalam beberapa waktu ke depan. Baik, untuk imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun ini kembali naik, Mas Ruli. Apakah ini bisa berdampak negatif juga terhadap pasar obligasi di Indonesia? Ya memang kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ya, volatilitas di nilai tukar dan juga di pasar obligasi itu dipengaruhi oleh adanya kecenderungan imbal hasil US Treasury mengalami kenaikan ya. Jadi memang ke depan karena memang inflasi di Amerika Serikat itu ekspektasinya dan sudah ada tanda-tanda untuk naik ya dengan pemulihan ekonomi ya,
Jadi ini juga berdampak kepada kenaikan imbal hasil ya. Jadi kan imbal Oke. hasil obligasi sangat ditentukan oleh ekspektasi inflasi ke depan. Dan biasanya memang lebih dulu berpengaruh kepada SBN yang berdenominasi falas ya, US dollar terutama ya. Jadi mungkin akan berikutnya akan juga setelah itu berdampak juga kepada SBN berdenominasi US dollar ya. Namun saya rasa mungkin tidak sebesar beberapa waktu yang lalu ya dampaknya ya. Kita lihat beberapa hari ini masih stabil. Jadi kita lihat mudah-mudahan memang dari dalam negeri sendiri makin banyak faktor positif ya, terutama memang ekspektasi dari perbaikan ekonomi di kuartal 2 sampai dengan kuartal 4 di tahun 2021 ini. Baik, terima kasih banyak Mas Ruli untuk informasi dan analisisnya, pemirsa. Baik, Ruli Arya selamat Wisnubroto, pagi. Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.